masih OTW Kaya. Hari ini beta mau jemput seseorang. Dan hari ini beta mau ngomong dengan bepung kawan yang dia bergelut di bidang seni musik. Nah, kira-kira siapa? Ya, nanti kita lihat saja. Apa kabar teman-teman semua? Kita semua masih OTW Kaya. Beta mundur. Oh iya siap. Ya lihat. Ya siap. Beta atret. Sabar pemirsa. Marinus Kevin. What's up, guys? What's up? Okay, Let's bounce. Dari dandanan saja. Siap. Keren orang tuh soal nggak tadi? Aman. Tadi masih siap makan malam memang. Oh. Siap memang. Siap. Kukus ini apa? Lagu Iya. Jepang dong. Iya. Jadi ortunya beliau ada sedikit penanganan khusus dari soal permakanannya. Makanya jaga kesehatan. Penting. Dan Iya. sekarang ini ketosan boleh sakit. Dan sudah boleh sakit. Kami ini sudah tes swab antigen dan ada bawa ini, ada di beliau punya masker juga ada. Jadi kita sudah aman. Itu ada. Oke. Kita kayaknya beta kali ini kayaknya Om Kev kita mau bikin konten yang agak berbeda. Jadi ketong turun di tempat orang punya ketong di Iya, Otosa. jalan-jalan. Iya, ketong jalan-jalan terputar sa. Selama ketong keliling-keliling Kupang. Iya, siap. Orang pengen tahu sebenarnya, dan sebenarnya beta juga pengen tahu. Om ini pun nama asli siapa sebenarnya? Ya Marinus Kevin itu nama asli itu. Marinus Kevin. Iya. Hanya kita ganti Marinus di depan. Kevin, dua nama tengah Marinus. Oh, Marinus terakhir. Iya, Marinus terakhir. Terus Marinusnya memang pakai huruf Z. Pakai S. Oh, pakai S. Beta yang ganti dengan Z. Ya. Oke. Nah, kalau orang bilang freestyle Kupang, nah ini dia orang. Asik. Nah, sejak kapan mulai serius main musik nih? Bermusik nih lah. Bermusik. Sejak kapan nih? Mulai awal 2005 mulai awal. 2005 ya? 2005 mulai awal. Kalau suka dari dulu. Oh, oke. Sukanya sudah dari dulu. Oke, tapi serius bermusik. Ya, mulai serius tuh 2005 tuh mulai oh ini hobi, ini kesukaan, ini minat, ini kegemaran, ini passion harus diteruskan kayak gitu tuh 2005. 2005. Ketong beta pas ketong juga harus terbentuk secara komunitas toh. Oke. Setelah itu mulai ini ya, mulai ikut komunitas. Iya, ikut apa komunitasnya namanya? Komunitas pertama waktu itu kita join tuh namanya H2K Hip Hop Kupang. Shout out to H2K. Iya. Join pertama. Ini bahasa Inggris oke juga. Iya. Oh, itu join di tahun 2005 ya? Iya. Join. Siapa-siapakah dedengkotnya H2K itu? Dedengkot H2K yang pertama tuh itu senior tuh ada Abare. Oke. Ada Abare, terus ada Anong. Oke. Terus ada Om Eng waktu itu, hanya Om Eng domisili di Surabaya, dan ada salah satu senior yang meninggal kemarin. Oke. Dan orang-orang itu di mana semua? Ini nih ada yang di Kupang, ada yang sudah di Kupang. Tapi terus ada Roland Sengge kayak gitu. Ada beberapa teman-teman yang memang ketumpung dedengkot awal ini nih. Kalau beta sih termasuk generasi kedua di komunitas. Oke. Beliau-beliau yang tadi beta sebutkan nama nih. Nama generasi pertama. Dan orang pertama. Ada Cisco juga, Cisco Pati. Nah, beta tanya sedikit, ini H2K sudah di mana sampai sekarang saat ini? Jadi itu dia. Jadi yang pertama adalah ini bicara panjang nih nanti. Oh, oke. Karena yang pertama adalah singkat. Singkatnya adalah semua sudah kepentingan masing-masing nih. Oh, banyak kesibukan. Kesibukan. Berkeluarga, bekerja, jadi memang intensitas sudah seintens dulu lah. Bahkan memang sebelum pandemik nih jauh dulu tuh yang berkeluarga, ada yang memang fokus dengan keluarga. Tapi pertanyaan beta, apakah karena berkeluarga menghambat orang bikin karya? Jangan dijawab, nanti kita ngobrol lagi. Oke, kenapa memilih H2K? Itu hip hop ya? H2K itu adalah singkatan dari hip hop Kupang. Kenapa memilih genre itu? Itu karena tiba-tiba beta suka dengan dia punya rima. Kayak gitu.
karena mereka suka. Karena di antara berbagai tawaran genre yang lain, kenapa hanya hip hop atau khususnya rap ya, musik rap itu, khusus rap itu tuh kenapa dia sendiri yang berima, dan menurut beta itu kayak rapi baru didengar, pokoknya enak sih kalau didengar tuh dia berima, bersajak ABAB atau AABB pokoknya kok kenapa ini lagu? Jadi kita cari tahu lagu-lagu yang lain, ternyata ini dia punya lagu tuh semuanya berima. Bilang, oh berarti memang ini lagu seperti ini. Beta kira cuma lagu ini saja yang beta dengar waktu itu. Ternyata, akhirnya beta dengar semua. Beta dengar semua lagu rap, semua lagu hip hop yang beta dengar ternyata berima semuanya. Siapa ya waktu itu yang Om Kevin dengar? Maksudnya apakah dari Indonesia kah? Apakah dari luar negeri? Indonesia. Siapa? Indonesia siapa? Dari Indonesia kebanyakan indie beta dengar waktu itu. Ya itu. Yang indie. Dan masih ada kah indie itu? Masih eksis dong, masih eksis sampai sekarang. Kalau yang luar siapa? Yang dari luar termasuk juga yang indie juga yang dari luar. Oh, siapa? Nah, jadi dulu tuh waktu itu tuh beta aksesnya lebih ke bukan cari orang yang komersil. Ya tau lah dulu. Betul. Idealis awal tuh kayak gitu. Kurang suka yang lebih kepada apa? Lebih kepada spirit kayak. Dan kebetulan dia bukan dari major label, dari bukan anak dari indie. Oke. Boleh disebut siapa yang Indonesia siapa? Yang Indonesia waktu itu beta dengar ada Excalibur, oke. Iya, itu. Kalau yang luar negeri? Dari luar negeri waktu itu ada siapa ya? Ada Naughty by Nature. Naughty by Nature itu lagunya yang hip hopore. Yes, terus a Tribe Called Quest. Oh, A Tribe Called Quest. Iya. Itu sampai sekarang beta itu dia yang menggiring beta pewarna musik sampai sekarang. Oke. A Tribe Called Quest, Naughty by Nature itu dong. Kalau kayak semacam kayak Eminem, Snoop Dogg dong itu beta dengar. Tapi beta lebih suka dong kayak warnanya beda. Besok kayak suka dompung attitude bermusik, dompung aksi panggung, dompung lirik. Nah, orang bilang kadang-kadang musik itu sedikit banyak mencerminkan apa yang kita suka gitu ya. Apa yang kita omong, apa style kita itu bisa dipengaruhi oleh musik. Setuju tidak? Setuju. Nah, kira-kira apa dampak dari si hip hop ini kepada Om Kev secara personal gitu? Beta lebih membuka diri. Lebih membuka diri karena begini, karena hip hop. Maksudnya dengan musik ini akhirnya lebih membuka diri. Iya, lebih membuka diri, betul. Berarti sebelum mendengar lagu ini atau into the hip hop itu kurang terlalu membuka diri? Bukan membuka diri dalam artian begini, kayak beta bergaul dulu pilih-pilih kayak gitu. Bergaul dulu pilih-pilih. Mana orang yang menurut beta ini beta harus bergaul dengan dia. Oke. Tapi setelah mendengarkan hip hop, beta lebih terbuka karena apa? Ternyata konten-konten hip hop itu kan temanya sosial banyak. Iya. Jadi beta jatuh cinta dari situ tuh. Karena liriknya banyak, kecenderungannya tentang isu-isu sosial, gejolak-gejolak sosial, terus dan cerita tentang kayak kampung halaman, cerita tentang kayak gender, tentang ras, pokoknya kayak itu membuat beta jadi rapper tuh pintar nih. Kayak gitu, kayak itu yang memotivasi beta. Jadi beta dari situ beta banyak nonton film, baca buku, gara-gara hip hop. Justru beta belajar bahasa Inggris itu tuh dari musik. Dari musik, Jo. Termasuk belajar bahasa Indonesia. Iya, termasuk belajar. Karena belajar rima. Iya, belajar rima. Beta belajar lagi bahasa Indonesia ini apa? Belajar ini nih Kakak apa? Ini hiperbola, majas. Iya, majas. Terus ini penggunaan ini kata imbuhan dong nih. Oh, iya, terus ini kan gitu ya. Ini apa? Pemilihan diksi, suku kata, dibedah per suku kata tuh ke mana. Pokoknya dibuat kayak begitu. Makanya orang tua disuruh sekolah tuh jangan bawa batu. Akhirnya kayak tertarik lagi. Padahal dulu menganggap kok bahasa Indonesia, aku orang Indonesia nih pasti bisa bahasa Indonesia. Tapi ketika ketong bermain di musik, ketong buat karya kayak gini nih Kakak, jadi kayak feel-nya kayak enak nih kalau belajar. Oh, ini yang namanya suku kata kayak gitu. Dibedahnya begini ternyata. Terus kayak pemilihan tema dan spesifik tuh seperti ini. Kayak gitu. Begitu. Dia membantu mengarahkan ketong supaya lebih spesifik kayak gitu ketika ketong belajar bahasa kayak gitu. Oke. Jadi tadi pengaruh musik itu sudah sudah sampai kepada akhirnya belajar lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, malah mempengaruhi proses belajar bahasa Inggris lebih mudah gitu ya. Betul. Karena kan kita lagu apa yang kita suka bicara di lirik toh. Ya, cari arti. Cari arti. Ini maksudnya ini keren. Terus kan biasa kan ada istilah-istilah baru toh. Di bahasa-bahasa slang, dia istilah-istilah baru yang digunakan. Peribahasa. Iya, peribahasa yang dipakai. Makanya beta bilang, wah ini keren, kayak
Jadi kemana ya, menyukai sesuatu yang mengedukasi ketong juga akhirnya. Jadi konsepnya edutainment, edukasi dan entertainment kayak gitu. Semua orang bisa aja kan. Jadi dia bisa menggunakan media musik sebagai alat belajar. Tentu. Iya kan? Bahkan Begitu. beta mempertajam beta listening dan lain-lain itu dari musik sebetulnya. Caranya adalah musik. Semua orang kan punya cara masing-masing ya. We have got own ways to do this and that thing. Yeah, toh? I choose yeah. this one. Maksudnya beta pilih musik untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Kayak gitu. Beta pilih musik untuk semakin memperdalam beta pembondaran kata. Ya. Mengerti apa maksudnya? Dulu su belajar beta nostalgia lagi. Oh, ini kosakata, ini majas, ini apa kayak gitu. Okay. Mengingat lagi apa? Recall lagi. Ingat lagi, dibuat lagi. Jadi dan beta merasa senang kayak gitu, menyenangkan kayak gitu. Tapi dulu nilai bahasa Indonesia oke. lupa sih, hanya ya soalnya terlalu tinggi juga. Iyalah, buktinya kan lulus SMA tuh. Oke. Itu yang beta maksud dari musik itu sandi lagi hanya sekedar menghibur. Tapi, itu berguna. Ya. Ya secara pribadi itu dampak yang beta rasa yaitu dengan dia membantu beta belajar kayak gitu. Iya toh? Tapi kan iya benar, setuju itu. Tidak sedikit sekarang kan banyak orang yang bikin konten YouTube khusus untuk bikin musik anak-anak. Iya. Dan belajar ABCD dan segala macam gitu. Tapi dalam hal ini musik yang Om pilih genre hip hop ini malah membantu Om untuk ini ya. Betul. Dan belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia betul. dan segala macam. Nah, itu baru dampak ke beta, belum dampak ke orang yang banyak orang mendengar lagu hip hop terjadi perubahan sikap juga banyak. Oh, karena ya? yang tadi lagu-lagu yang tentang tema sosial atau apa itu membentuk dia cara berperilaku sosial juga. Nah, berarti Om Kevin cari lagu yang genre hip hop, tapi liriknya tuh dampak apa ya? Seperti campaign tentang ini, Iya. sosial gitu ya. Iya, kalau beta karena begini, kalau dulu dari dulu kan beta hidupnya kan bersosial, hidup berkomunitas. Kita manusia itu adalah makhluk sosial. itu yang menggiring beta juga sehingga beta bermusik juga seperti itu akhirnya. Lirik yang beta tulis atau beta dengar karya orang lain itu beta akan cari kecenderungannya lebih banyak ya tema-tema ke situ. Siap. Kecenderungannya lebih ke situ. Siap. Selain itu itu yang tadi bilang itu kan dampak beta toh dampak Iya. untuk beta. Kalau untuk orang lain kayak yang tadi beta bilang terjadi perubahan sikap kayak anak-anak dong ada yang dengar ini lagu udah bilang, wih suka ini lagu, dia pelirik kok bisa begini, bagus nih kayak gitu kayak dia berpuisi dan seperti itu ya toh. Iya. Nah artinya kan bukan beta saja, orang lain yang mendengarkan juga walaupun dia bukan seorang pelaku dari dia rapper ya bukan musisi gitu. Tapi memang ya contoh kayak orang lagi putus cinta. Betul. Dengar lagu kayaknya beta sekali. Kena sekali ya. Kayaknya beta sekali. Padahal orang yang bikin juga belum tentu bikin untuk kau, tapi Betul. dia bisa merelatekan itu. Om, pesan-pesannya bagus. Betul. Siapa musisi NTT yang jadi idola? Genre hip hop atau genre apapun? Apa saja, semua genre. Emang ada orang NTT yang hip hop selain Ada. Om? Wih, banyak sekali. Sebut. Kami sudah tahu. Yang pertama, sebut. Yang pertama ya ketempuh senior. Pribadi senior ada namanya Luz Don. Siap. Itu salah satu pioner NTT. Oke. Beliau sudah menyanyi rap pertama kali dari NTT. Bahkan representatif untuk Indonesia juga. Nyanyi di mana? Maksudnya banyak orang kenal beliau karena beliau ini legend juga salah satu. Oh ya? Iya, dari NTT. Dari NTT? Iya, dari Keva. Beliau orang Keva. Siap. Luz Don. Kuan Keva. Kuan Keva. Siapa lagi Om? Selain itu, yang kedua ada ini Lipus. Siap. Ada Lipus. Muka rakat. Bajunya be pakai nih. Oh, itu kan perhatikan dari tadi. Yang tulisnya apa? Apa nama? Rompes. Rombongan pesta. Iya. Rombongan pesta. Oh, dan lagu pertama yang meledak waktu itu tuh. Oke, kalau bukan hip hop, yang lain gitu Om. Siapa musisi NTT yang Om punya idola gitu? Atau jadikan kayaknya Om Ivan Nestorma. Iya. Siap. Beliau musik juga bagus sekali. Om suka karena apa? Karena dia kenapa suka beliau dia? musik? Suka musiknya? Beta suka musiknya beliau. Kenapa? Apa dari musiknya yang bikin Om suka? Musiknya beliau karena musik etnik itu mempengaruhi beta musik hip hop juga, karena beta musik hip hop juga banyak beta menggunakan unsur-unsur etnik. Akhirnya kolaborasi gitu ya dengan musik etnik gitu ya. Baru beliau juga budayawan toh. Beta sering dengar nonton beliau pun interview dan lain-lain. Memang beliau budayawan dan cerdas menurut beta sehingga
beta sering dengar-dengar. Maksudnya membuka pikiran Jo. Pernah ketemu beberapa kali dengan beliau. Siap. Tadi omong bahwa Om punya lagu. Berarti Om sudah cipta lagu berapa banyak lagu? Kalau single-single ada beberapa, tapi sekarang ada project buat album. Oh, single. Yang single itu ada berapa banyak? Ya kan single kalau kumpul-kumpul itu jadinya album dong. Album kompilasi. Bisa bilang album kompilasi kalau single dikumpul-kumpul. Oh, namanya dalam musik tuh begitu namanya ya? Iya, kalau single tuh kan ini masalahnya kan beda-beda tema nih, beda-beda lirik ya toh. Jadi kalau dibikin album, dibikin album ya namanya album kompilasi itu. Oh, berarti satu kalau orang bikin album itu bisa jadi temanya sama ya, Om? Atau bisa beda-beda? Beda-beda toh. Oh, saya kira kalau mau bikin album yang penting ada 10 lagu jadi satu album. Ya temanya kan bebas aja kan? Ya tema, maksudnya begini kayak ini beta bikin 2 album nih, ada garap 2 album. Oke. Nah, yang satu grup namanya SOPI, Sound of Partners Ideology. Oke. Itu ada 10 lagu. Itu genre musiknya tuh neo soul, JC dan and apa ya? Old school. Kayak gitu. Sebentar, JC sudah menjadi genre musik? JC. Iya. JC. Neo soul. Oh ya. Neo soul, JC. Maksudnya moodnya. Bukan genrenya, moodnya. Moodnya JC. Oke. Moodnya funky kayak Iya, gitu. iya. Funky kayak gitu. Berarti total lagu-lagu sendiri ada berapa banyak? Kalau lagu sendiri. Ya kalau dibikin jadi album kompilasi itu ada berapa banyak? Itu belum yang kolaborasi lah, saya tahu lah ada berapa. Soalnya yang Om cipta sendiri. Iya, yang cipta sendiri terus ada yang main dengan orang tuh kan cipta sendiri juga, hanya kolaborasi. Oh, hanya kolaborasi secara perform mainnya, tapi Om yang cipta. Kayak Raf ajak beta kayak gitu beta main featuring dengan kakak. Terus ada tapi lagu yang Om bikin. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Lebih dari 20 tidak? Iya, ada sekitar 20-an ada. Tapi itu single. Makanya sekarang beta bikin album. Nah, sekarang bilang ada 2 album nih. 2 album. Nah, album yang pertama sudah keluar? Belum rilis juga. Dua belum rilis. Kita boleh ngobrol tentang albumnya nggak? Boleh. Yang album ada 2 album. Album yang satu bicara tentang apa? Yang satu itu nama albumnya Mulok Digital. Ada 15 lagu. Mulok Digital. Kenapa Mulok? Kenapa Mulok? Karena muatan lokal serius. Iya, muatan lokal serius. Jadi itu konsepnya adalah kita nostalgia dengan lagu-lagu dulu pas kita dapat Mulok waktu SD. Jadi ada TBO Nana, Oras Loro Malirin, ya atau Dodaka Do, Eri Rambu Balu, Ole Oina Nona, Benggong, terus Ona Weni. Iya, ada 12 lagu. 12 lagu. Ada 15. 3 diciptakan sendiri, 12 itu lagu yang kita aransemen. Beta dan teman aransemen. Kalau yang sudah di aransemen itu apa boleh dibilang itu sebagai lagu baru lagi atau tidak ya? Sande. Karena beta ambil lagu yang NN, yang no name dong. Spesial ada copyright. Berarti Om cari tahu ya ini siapa yang bikin ini. Riset. Riset. Itu lebih kata yang tepat. Riset. Jadi ini lagu sampai beta kemarin tuh beta keliling ke ke museum, ke pusat bahasa dan lain cara literasi soal ini. Makanya beta kasih nama Mulok Digital. Yang pertama adalah ini bentuk pengarsipan digital, Jo. Iya, betul. Sebagai bentuk pengarsipan digital. Kayak gini, karena ketong orang Asia Tenggara itu kecenderungannya tuh bertutur, menulis, ketong sejarah. Sehingga banyak terputus-putus. Itu yang menjadi alasan kenapa banyak lagu tuh di nama NN. Karena sampai terlacak karena NN ini no name. No name tuh. Karena dari dulu ketong punya budaya menulis, ketong bertutur. Dari kakek nenek moyang dong nih hanya meneruskan keturunan begitu. Oh, jadi berarti kayak misalnya lagu TBO Nana itu NN juga tuh. NN juga. Jadi tidak tahu siapa yang cipta? Mana tahu. TBO Nana ini bahasa Timor, TBO Nana. Timor mana tepatnya? Kalau TBO Nana nih kalau sonde salah itu tuh dari Timor Keva kalau salah. Oke. Sudah bukan Keva. Dia dari Atambua kok. Kalau Oras Loro Malirin yang tahu detail karena tadi baru lihat. Cari tahu ternyata dia dari Belu Barat, lebih tepatnya Belu Barat. Nah, orang di Belu Barat kan katakanlah itu lagu itu pun atau TBO Nana cari tahu mereka juga tidak tahu siapa yang cipta. Iya, karena sejauh ini soalnya ada pengarsipannya. NN semua. Kecuali karya ini ada yang diklaim. Ada yang mengklaim. Misalnya? Baru diurus. Kayak misalnya tuh kan kayak lagu Eri Rambu Balu kemarin. Itu kan dari Sumba Timur toh, Eri Rambu Balu. Nah itu tuh ada grup band namanya Merapu yang reggae tuh. Kemarin kan BP Bali ketemu dengan Kayanto. Jadi Kayanto dong subklaim itu dong lagu.
kayak gitu. Itu kan NN tuh. Jadi diurus secara hukum nih kan. Oh gitu ya? Iya, diurus. Tapi Aktifkan tidak secara apa-apa orang misalnya. ya karena kan NN, soalnya ada yang klaim nah. Berarti milik umum sudah. Iya. Milik umum. Selama masih ada kontraknya, selama diurus. Tapi kan semua karya ini kan punya batas expire toh. Iya, betul. Jadi dia harus perpanjang lagi perpanjang lagi kayak gitu. Nah, tinggal dari Marapusa perpanjang berarti sudah itu diklaim Sueri Rembu Balo itu miliknya dong. Oh, begitu ya. Ada satu yang ketong bikin lagu sebetulnya ini kan bukan 15 lebih, hanya satu seleksi lah. Oke. Ada yang kemarin tuh satu tuh yang ketong dapat tahu kalau diklaim tuh ternyata dia dari Sumba Tengah anak Kalang tuh ada namanya Ole Gairadu Marada. Itu lagu dari Sumba Tengah. Itu judul lagu. Iya. Oke. Giliran ketong buat suara semen di pelabuhan, ini cari tahu ternyata ada yang klaim. Itu punyanya orang di sana. Namanya di situ yang ketong baca Umbu Sulung. Akhirnya sudah ketusan jadi pakai itu lagu. Karena berurusan ribet lah kakak, belum kau beta di Sumba sana lah. Harus minta izin ya. Minta izin lah itu. Tapi memang apakah Om Kevin bikin musik yang sekarang ini karena selain karena mulok tadi dulu waktu muatan lokal pelajaran di SD itu karena memang juga mudah dalam mengakses lagu-lagu ini karena dia NN atau terus kalau dibandingkan dengan misalnya bikin musik yang contoh yang seperti Om mau bikin akhirnya tidak jadi itu karena susah kan minta izin bikin musik itu orang maksudnya rearrange ya toh istilahnya rearrange toh mengarrange ulang mengatur ulang. Justru alasan pertama adalah nostalgia yang pertama. Oke. Karena ketemu dapat terakhir kali cuma SD. Iya toh. Yang kedua adalah beta mau kasih naik level grade-nya lagu daerah. Karena begini Kak, lagu daerah nih orang akan temui, kebanyakan ketemu temui itu hanya di ruang-ruang seperti ini. Lomba band dan pensi atau paduan suara. Persis. Ya, kayak lomba band bilang begini, oke, bawakan 3 buah lagu. Yang pertama lagu nasional, yang kedua lagu daerah, yang ketiga lagu ciptaan sendiri atau lagu pilihan. Ya, betul kesan. Betul. Nah, kalau di kompetisi band dan pensi pasti lagu daerah tempat selalu itu. Dan yang berikut adalah hanya ada di vokal grup dan paduan suara. Persis. Ya toh, kalau tunggal kayak gitu. Iya, OT. Nah, maksudnya begini Kak, soalnya ada yang salah dengan olahan organ tunggal, soalnya ada yang salah. Tapi kan ini dengan caranya beta milenial sekarang. Itu yang tadi bilang, kau tuh punya cara masing-masing. Nah, zaman orang tua dulu mungkin meneruskan ini warisan yaitu dengan bertutur kepada anak cucunya. Setelah itu generasi berikutnya ditulis. Iya toh, ditulis syair-syairnya. Mungkin kan terjadi pergeseran makna toh dari lagu asalnya, iya toh. Dan di zamannya beta sekarang beta arsipkan secara digital yaitu dibuat dalam album lagu. Nah kayak gitu. Beta udah tahu beta pun anak atau beta pun cucu nanti kakak. Dok olah ini jadi bahan nih kakak. Jadi bahan tesis, iya toh. Atau dong bikin film dokumenter atau apa yang ambil dari beta pun bisa jadi. Karena beta juga ambil materi yang dari ini nih, iya toh. Ya sesederhana video yang sedang kita buat ini. Iya ini bentuk sesederhana digital. Pengarsipan digital ya. Ada tidak orang selama ini ada orang yang tulis tentang ini ya mungkin ada tapi iya. Entah kenapa ya juga selain memang karena memang pengarsipan digital terus yang kedua mungkin kalau bikin video lebih gampang kali. Iya. Nah Om punya album yang pertama itu tuh yang mulok apa tadi namanya mulok digital. Mulok digital itu 15 lagu ya 15 lagu. Itu kapan ini launchingnya Om? Sebetulnya kemarin itu sebenarnya tutup tahun ini di launching. Tapi karena pandemik makanya sudah jadi. Kakak bayangkan kakak nonton kayak Tomorrowland atau DWP party, tapi lagunya daerah. Wih, merinding. Karena beta musik ini yang beta dengan teman ketong rancang ini nih, maksudnya EDM Kak. EDM nya Electronic Dance Music. Oh. Jadi sama kayak kakak ada dengar ini, kayak lagunya Virginius Latih. Oke. Lagu daerah dibuat kayak begitu. Bentuk lagu dong. Sama kayak kakak nonton ini Alan Walker dong. Iya. Marshmello dong. Tapi lagu daerah. Musiknya itu lagu daerah. Woi, itu Om collab sama siapa aja itu? Artis-artis Kupang semua sengaja berdayakan. Wow, siap. Itu lagu-lagu daerah tapi konsepnya sama kayak lu nonton Tomorrowland itu sama kayak lu party nonton Steve Aoki, almarhum Avicii. Ya, tapi kenapa belum launching Om? Apakah harus menunggu ya karena pandemik. Oh, harus kan proses recording tuh kan kita bisa berkumpul di studio dan lain-lain. Oh, lagunya itu sudah dibuat. Musiknya sudah diaransemen. Belum di take vokal. Vokal yang belum. Kemarin mau recording hanya bisa karena pandemik tuh, akhirnya ketong tunda. Sekarang mau lanjut lagi tambah parah lagi posisi. Om recordingnya di mana? Di rumah.
Oh, home gitu? recording, iya, home recording di rumah. Gila. Terus kemarin ada dapat tawaran dari salah satu stasiun radio di sini. Mhm. Ada kenalan, dapat tawaran, Ya. bilang, "Bro, main di Bepung ini apa? Radio. Stasiun radio. Ah. Mau recording apa di Beta, saya Beta bantu." Hanya karena pandemi kayaknya soalnya bisa lagi. Kan pembatasan soalnya boleh, kan soalnya enak juga pergi ketemu karyawan di sana. Iya, betul. Nah, Beta teman-teman yang dalam grup WA juga ada orang tua yang sudah mengizinkan dong untuk keluar kayak gitu. Iya. Makanya sampai sekarang kayak terus bisa entah sampai kapan harus bisa recording. Jadi itu kita baru ngomong yang album pertama, apalagi Iya. album kedua. Nah, oke, rencana yang album kedua itu tentang apa, Om? Nah, kalau album kedua itu pure hip hop yang tadi Beta bilang. Oke. Soul, JC, Iya. kita itu. Apa tadi Itu ada judul album 10 yang lagu. kedua tadi? Judul album yang kedua Filosofi. Filosofi. Iya, Filosofi. Judul albumnya. Itu grup yang berbeda lah ya. Oh, beda grup. Kalau yang tadi pertama itu namanya Marinus Kevin. Collaboration with siapa? VJ Beats. VJ Beats. Iya, VJ Beats. Oke. Salah satu beta teman musik produser. Oke. Sementara kalau yang album kedua, Album kedua Mhm. beta nama grup 2 orang. Beta dan teman nama Adep. Itu Oh, iya. Iya, Oh, itu hip hop itu ya, benar-benar itu. hip hop ya. Itu cerita tentang apa itu? Itu Di album itu. tema-tema sosial di dalam. Di dalam ketong ada lagu yang dedikasi buat ketong teman yang meninggal, terus ketong cerita tentang lingkungan, Iya. terus ketong cerita tentang soal gender, diskriminasi gender, Iya. pokoknya tentang isu-isu perempuan dong nih kan. Iya. Pelecehan seksual, bully dan kayak begitu di dalam. Terus ada yang cerita tentang pertemanan. Iya. Nah, album yang Sopi ini yang grup nama Sopi ini yang pure yang kayak tadi Beta bilang kakak, kalau ini yang kalau ditanya Kevin lu punya musik sesungguhnya, kalau Kevin tuh kayak mana itu yang di album Sopi. Yang album kedua. Album kedua Sopi. Wah, ya sudah sabar nih. Pengen dengar dari filosofi. Ya, filosofi ya. Iya, filosofi. Namanya Filosofi. Nah, itu yang bikin lirik Om Kevin. Berdua tuh kan grupnya kan 2 orang. Oh, dan si Adep. Nah, Beta dan Berarti Adep. termasuk bikin musiknya pun berdua. Iya. Nah, kalau yang Yang album pertama yang bikin lirik kan Kalau NN lagunya sudah ada. Kalau yang first rapnya atau lagu yang diciptakan 3 sendiri itu dengan lagu lain yang berisi part rapnya itu Beta yang kerja semua di lirik. Oh, musiknya siapa yang kerjain? VJ Beats dan Beta. Oh, untuk yang 3 musik itu ya. Termasuk Soalnya dengan semua. semua. 15 itu 15. Oke. Itu dikerjakan semuanya dikerjakan oleh VJ Beats yang 15 itu. Iya. Nah, Beta sifatnya lebih ke konsep dan Beta yang lebih kasih matang soal ini lagu tuh yang risetnya ke mana. Kayak misalnya lagu Benggong ini bercerita tentang apa? Beta yang riset semua kayak gitu. Jadi Beta kasih tahu di dia supaya dia giring di musik tuh ke mana. Kayak gitu. Oh, jadi lebih ke apa kayak Kalau musik- misalnya ini musik ceritanya tentang sesuatu perperangan atau apa, berarti dia harus giringnya epic begitu. Oh, Moodnya epic kayak gitu ya. Oke. Kalau Ole Oinanona itu cerita tentang kesederhanaan orang dari Momere. Dia pulang, makanan ada di meja, hasil panen masih ada, leluhur masih berkati ketonga. Jadi dia cerita, terus dia kasih referensi lagu-lagu kayak gitu. Bro, giringnya kayak gini nih, moodnya harus kayak gini, karena liriknya cerita begini. Itu ada pakai ini tidak pakai apa bunyi-bunyi? Iya, beberapa ketemu menggunakan bunyi kayak ada ini ukulele Timor, gong Timor, biola Timor, sasando. Oke. Ada. Wah, itu berarti ini apa yang Mulog Digital nih apa musiknya kaya sekali gitu ya. Iya. Kalau ini memang bikin IDM karena menurut survei pemetaan demografi dan psikografi soal minat kegemaran musik, ternyata IDM ini menjadi representatif sekali untuk anak muda, milenial khususnya. Makanya kenapa ada orang yang pernah tanya. Itu poinnya, Om. Iya. Itu poinnya. Kenapa ada yang tanya kenapa? Ada yang tanya bilang, "Bro, lu kan hip hop, kenapa Sony di hip hop kan?" Dia bilang, "Sony semua orang suka hip hop." Kayak gitu. Dan Yes. kepentingannya bukan hip hop. kayak Yes, gitu. persis. Ini karena Beta ingin meneruskan ini warisan, iya toh? Ingin meneruskan, ingin menostalgia dengan semua orang, makanya Legacy. gendernya sudah bisa idealis. Legacy. Iya. Nah, di album yang Mulog Digital tuh Om tidak benar-benar sama sekali tidak kolaborasi sama musisi yang umur sudah duluan gitu ya. Sande. Memang Beta sengaja Benar-benar pure kerjain semua sendiri. tuh milenial. Kerja sendiri. Kolaborasi pun artisnya artis milenial. Tapi menurut Beta itu poinnya adalah bahwa akhirnya Om berusaha ini ya coba kalau di Beta, di bidangnya Beta kan Beta lebih menyebut diri Beta tuh Beta adalah graphic designer, tapi Beta lebih ke visual komunikator. Jadi klien maunya apa, Beta visualkan di dalam sebuah logo, di dalam sebuah ilustrasi begitu ya. Jadi
yang apa yang Om Kevin bikin itu satu adalah bahwa dia adalah legacy, ya toh, adalah bahwa warisan yang Om coba bikin dalam digital, musik digital. Terus yang kedua, ya meskipun Om Kevin dari genre musiknya hip hop, tetapi IDM tuh, electronic digital music tuh, electronic dance music. Electronic dance music itu adalah kemasan yang lagi saat ini orang bisa terima begitu. Tetapi kontennya tetap konten ini konten lokal begitu. Karena kan misalnya kayak 2021 mungkin kiblat musik berubah. Iya. Bisa jadi beda akan rubah juga. Nah, tetapi kira-kira begini Om, memang orang menyanyi, orang menari, mendengar lagu yang ini ya, yang di album yang pertama ini. Tapi ada tidak di albumnya itu penjelasannya ini lagu ini tentang apa, lagu ini tentang apa gitu. Karena itu juga jadi edukasi juga kan melalui musik. Bisa betul, edukasi orang juga gitu. Ya. Tapi itu sonde di albumnya bukan, maksudnya di mana di cover albumnya kok? Beta cetak, beta rilis digital semua. Rilis digital. Sonde cetak fisik. Itu nanti di platform digital kan? Iya, di platform digital. Apa aja rencananya? Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music gitu. Siap. Nanti ada liriknya? Ada. Kalau bisa memang include dengan liriknya. Memang sengaja karena kan tujuannya kan memang edutainment. Iya, betul. Edukasi dan entertainment. Cuman mungkin jika ada effort lagi sedikit ini dengan artinya Om. Mungkin tidak arti persis tapi arti dari lagu itu ceritanya tentang apa gitu. Supaya orang juga bisa menyampaikan bahwa ini lagu ini nih Benggong nih lagu tentang ini, makanya begini begitu loh. Kalau itu nanti beta sudah taruh di konten untuk lagunya, tapi be buat di Ketompo official Instagram. Nice. Be buat di itu Instagram. bagus Om. Jadi kita beda rame-rame sih supaya orang bisa komen di situ. Exactly. Jadi kalau yang khusus kayak di YouTube atau apa dong tuh di Spotify dan lain-lain, itu pure orang mau dengar orang dengar tapi mau beda lirik apa semua be bikin sendiri lah nanti. Ada di part sendiri lah. Soalnya digabungkan. Nah, kita bicara sedikit tentang kolaborasi ya. Tadi kan saya sempat tanya atau enggak sudah kolaborasi sama teman-teman di musisi yang lain dan segala macam gitu. Menurut Om Kevin sendiri gitu, terlepas dari musik yang Om Kevin buat atau apapun itu, apa pendapat Om Kevin tentang kolaborasi? Berkolaborasi itu tuh apa sih? Apa sih dalam bayangan gitu? Itu yang Be bilang indahnya tuh ketika tadi Be bilang akhirnya Be belajar buka diri tuh dari situ tuh. Yang karena musik. Kolaborasi adalah soal membuka diri sebetulnya. Kolaborasi itu soal buka diri sebetulnya. Karena begini, ketika ketong kolaborasi ini bukan berarti karena ketong sadar karena ketong punya batas kemampuan, bukan masalah itu Tapi kolaborasi ini menunjukkan kalau kita memang hidup harus seperti itu, kakak bersosial kayak gitu. Ya, karena yang pertama, ada lagi istilahnya one man show, bisa lah. Kita bukan multitasking, laki-laki begini, ini bisa multitasking kerja bersamaan, kan bisa. Jadi kolaborasi itu adalah konsep di mana membuka diri dan untuk menerima kayak gitu. Membuka diri karena menerima kalau ternyata beta kolaborasi ini, apapun kepentingannya, ada yang bilang SP nanti kalau di project apa nanti ditolong beta atau ditolong beta, terlepas dari itu. Tapi kolaborasi itu artinya buka diri, kalau menerima, kalau kerjanya ini bisa sendiri. Berarti ketika kolaborasi mau itu selain membuka diri ya berarti ya kalau ada orang kritik ya kita dengar juga. Iya toh? Dan ego kita kasih turun. Gitu. Nah, beberapa kali saya dengar cerita bahwa kadang-kadang kalau orang berkolaborasi itu secara skillnya pengin kolaborasi gitu. Tetapi kadang-kadang kolaborasi hanya sampai di skill, tapi ketika cara kerja, attitude. Nah itu kadang-kadang menurut Om Kevin bagaimana itu? Pernah tidak terjadi yang seperti begitu? Bahwa kita kolaborasi sih secara skill tetapi lu nih kita mau bikin karya, lu masih sibuk yang lain, maksudnya kita sudah janjian dan segala macam, tapi itu gimana itu Om? Itu pernah kejadian kayak gitu. Pernah kejadian. Jadi kayak antusias bahkan beta yang diajak kayak gitu. Tapi kayak beta kesannya ini nih karena mana nih maksudnya lu dengan lu membuat begini berarti lu sendiri sudah menghargai lu produk kayak gitu, lu sudah menghargai lu karya kayak gitu. Karena lu sendiri mut-mutan kayak gini, moody begini nih kayak kan punya deadline, lu sendiri yang bilang nanti ada deadline begini terus kapan ketong kerja ini musik, kerja lirik, tema, terus konsepnya kemana. Nah dia sendiri yang melanggar itu.
Atau jangan sampai mungkin tujuan dia berkolaborasi adalah supaya bebannya semua nanti di Om Kevin. Mungkin tidak kayak gitu. Ya, soalnya tahu sih motivasi. Kakak kita awal. kolaborasi, tapi nanti kakak yang menyanyi, beta kita menyanyi tapi kakak yang bikin lirik dan segala macam, beta tinggal nyanyi, itu bukan nama kolaborasi. Iya, awalnya minta kayak gitu, jadi bilang oh ya. Tapi yang kemarin maksudnya dengan yang beta pencerita yang kasus Bepun itu sandai beta yang kerjakan semua, ketemu kerja sama. Ya, jadi hanya masalah itunya yang tadi kayak beta bilang, attitude-nya tuh kayak kayak beta lihat kayak busung nih Sony serius nih. Kalau Sony serius kenapa harus bilangnya mau kolaborasi? Bilangnya mau kolaborasi tapi kayak Sony serius. Apakah ada alasan apa nih? Ya itu, jadi jangan sampai dia mau taruh semua bebannya di Om Kevin. Yo. Tapi mungkin tidak yang kayak gitu ada gitu. Ya mungkin beta belum pernah dapat sih, tapi potensi-potensi kayak gitu pasti ada, kecenderungan sampai kayak gitu pasti ada. Begitu. Ada juga kan yang kayak mau kolaborasi nih kan dengan kepentingan kayak, wah ini satu pun nama bagus nih ya toh. Atau iya. Di pun follower banyak. Iya, nih. pansos. Ya itu kan ada juga kepentingan kayak gitu kan. Betul, ada juga. betul. Sering beta temui beberapa. Betul. Tapi kalau beta sih kolaborasi ini beta selalu buka diri kepada siapapun, tapi beta lihat duluan tuh attitude. Beta on lihat skill, beta lihat attitude duluan. Oh, begitu ya. Ya, beta lihat attitude duluan. Jadi sekarang kalau ada orang yang mau kolaborasi sama Om Kevin, kira-kira ya beta lihat dulu dia siapa, attitude-nya ke mana dulu. Tidak lihat portfolionya dulu. Ya itu juga portfolio. Oh, ya portfolio itu adalah sesuatu yang ya sudah pasti. Itu harus, ya, itu sudah pasti. Itu harus. Ya begitu. Ya sama dengan manusia, iya bernapas kan? Kalau tidak bernapas ya berarti bukan manusia. Jadi bernapas adalah syarat utama. Jadi punya portfolio adalah syarat utama. Portfolio. Gitu. Setelah itu baru dilihat dari sisi attitude-nya, begitu. Kalau misal orang-orang baru orang-orang baru kan beta belum tahu attitude-nya ke mana. Ya, itu beta butuh biar cari tahu dulu kemana. Oke. Om, kira-kira musik kita nih, musik NTT ini bisa tidak ya? Tampil di ini Om, di mana? Di luar lah NTT. Karena begini, sorry nih, kita setiap hari ini kita lihat ini kita orang-orang Om dan Beta, kita sama orang NTT kita lihat dan segala macam. Tapi begitu kita dengar radio, kita dengar nonton TV, yang streaming buka internet, lebih banyak orang di luar sana mukanya daripada ketemu orang muka. Ya. Ya, sekarang pertanyaannya, kapan kita bisa tampil Om? Di tanah sendiri? Ya di tanah sendiri atau di luar? Ya kalau oke lah, di tanah sendiri bagaimana? Nah itu dia yang maksud dalam satu poin kegelisahan itu tuh. Oke. Kutong sebagai musik ini subjektif yang beta Oh ya pasti. Beta rasakan. Jadi kayak kutong musisi untuk bertumbuh di tanah sendiri itu memang agak susah, makanya harus keluar. Beta sendiri bangun beta karir di luar. Oke. Harus ada prestasi dari luar baru datang ke sini. Kalau tidak kalau sana susah di sini ini susah, akses segala macam ini susah di sini. Menurut Om Kevin apa yang bikin dia susah? Yang pertama adalah mau bicara dari berbagai aspek tuh masuk Kak. Dari aspek apa saya masuk? Yang pertama kayak pemerintah. Saya sudah pasti ngomong pertama pemerintah. Oke, kenapa pemerintah? Pemerintah akses publik minim sekarang. Ya, itu akses publik. Nah, akses publik ini kan di mana ketemu bisa buat event di situ. Kayak misalnya ada taman nostalgia. Ya. Ya, itu kayak kemarin kan ketemu buat event di situ. Ya. Akses publik berapa banyak tempat rekomendasi tempat nongkrong di Kupang? Oke. Iya toh? Privatisasi beberapa tempat, bahkan pantai saya sendiri apa lah. Asli. Ya, asli. Akhirnya ketong digiring ke kota. Itu sengaja kok apa tuh? Privatisasi pantai supaya digiring ke kota. Iya tuh. Sehingga banyak taman di kota. Supaya ketong lupa pantai dan mainnya di kota. Nah, terus. Ya kan sudah tahu. Oke. Nah, dengan terbukanya lahan-lahan publik seperti itu, Kakak berarti artinya memberikan kesempatan buat ketong. Oke. Karena begini, dengan atau tanpa pemerintah, tanpa stakeholder, tanpa swasta atau siapapun, ketong bisa bertumbuh sebetulnya. Yang penting dibantu akses itu. Oke. Dibantu kasih ketong akses kayak gitu. Supaya ketong bisa berkarya di situ, kayak teman-teman ketong kayak Inari dari komunitas apa bikin event. Oke. Besoknya siapa kayak gitu ya. Karena kalau dari pemerintah satu yang mau bilang peduli ya, yang serius kayak mau bicara kayak bilang ada momen-momen di mana yang kayak ketong bikin kayak apa festival musik atau apa itu jarang di sini enggak. Kebanyakan event itu buat sendiri.
Kebanyakan. festival musik. Iya, festival musik. Atau misalnya kayak panggung rakyat dong. Maksudnya gini, kalau ada pemerintah bikin festival musik, maksudnya siapa musisinya yang tampil? Iya, kayak itu tergantung IO-nya. Bukan. Nah, itu yang Bet maksud, Kak. Tapi Kakak dekat tidak dengan IO-nya, kalau kakak dekat dengan IO. Bukan, sejauh ini jarang yang program itu dibuat pemerintah sendiri. Iya. Maksudnya kan peduli soal musiknya. Ya, tetapi kan begini toh, Om, tidak bisa berharap pemerintah Kodam mereka ada pekerjaan yang lain. Kan pasti berharap sama vendor toh, dalam hal ini misalnya event organizer. Ya, siapa yang buat event apa kayak gitu ya. Tapi begini, omongan itu menurut beta agak terlalu melebar. Jadi maksudnya beta begini. Kita kan sekarang seperti Om Kevin bilang, saya di sini malah lebih banyak saya berkarya di luar begitu. Nah, tapi kan apakah harus selalu pergi keluar? Nah, dengan adanya platform digital, menurut beta kan akhirnya bisa menjangkau orang di luar begitu loh, tanpa harus ke sana begitu. Nah, jadi dalam omongan yang ini dengan pertanyaan beta tadi adalah, menurut Om Kevin dengan adanya platform-platform digital ini, apakah pemerintah support kah atau tidak? Apakah ada panggung live atau tidak? Kira-kira menurut Om Kevin bisa tidak kita punya ini nih? Kita punya anak-anak NTT ini bisa tampil di luar. Maksudnya musiknya. Bisa. Karena apa yang dilakukan sama Kak Ivan Nestorman, menurut saya itu juga dia sudah sangat memulai gitu loh. Dia sudah sangat mulai. Nah, menurut Om Kevin kira-kira ada lagi tidak yang kalau Om Ivan dengan dia punya genrenya, ya toh jazz ya toh, jazz toh, menurut saya jazz gitu. Om Kevin nanti dengan hip hopnya kalau album yang keluar gitu, dengan EDM dan segala macam. Kira-kira so far ini ada tidak orang yang selain Om Kevin yang bikin musik dengan kemasan-kemasan seperti ini gitu, etnik? Teman-teman yang lain kayak gitu. Iya, ada tidak? Ada, tapi kalau dalam kayak konsep album kita belum lihat banyak. Kebanyakan teman-teman yang buat album tuh memang orang-orang ketong dari NTT, tapi dong buatnya di luar, jarang dari sini. Selalu buatnya di luar. Iya, ya? Karena itu tadi keterbatasan akses. Kayak gitu, maksudnya soal kayak misalnya kita bicara soal tools, kayak alat-alat studio dan lain-lain. Kalau soal akses, maksudnya soal alat studio, berarti memang itu tergantung dari siapa yang punya investasi itu kan, atau bagaimana maksudnya? Kalau bicara khusus hip hop, kebanyakan tuh kan ketong swadaya semua sendiri-sendiri tuh kan. Oke. Nah, itu yang pertama untuk swadaya. Nah, kalau bicara ke musisi umum di sini kan studio band banyak. Ya. Nah, tapi kan berapa banyak studio rekaman yang mumpuni? Iya, untuk star band ya. Beta sampai bicara hip hop band. Makanya kenapa anak-anak juga kemarin tuh banyak recording di luar, Jo. Mau mixing mastering apa semua kirim keluar habis. Kayak Hip Today gitu. Akhirnya di luar. Dikirim keluar semua. Akhirnya kan dong bikin studio di sini yang menurut beta sekarang itu mumpuni. Ya, tapi apa salah pemerintah kan tidak juga. Tidak toh. Maksudnya karena kitanya yang di sininya yang belum punya gitu. Jadi ya mungkin orang yang ada nonton ini sekarang ya mungkin sudah duluan kaya dari kita. Kalau dari pemerintah juga kan misalnya kan kayak dari PPO begini. Pemuda dan olahraga. Kan lo bisa support bikin kayak studio atau apa kan sebenarnya bisa toh. Bisa gitu ya? Bisa lah kan. Nah, menurut beta omongan ini bisa kita bikin di konten berikutnya, Om. Ini menarik sekali. Pertanyaan terakhir beta, Om. Ya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, nanti ada lagi. Di dalam bermusik itu ada senioritas dan ada junioritas tidak? Apa tanya beta pribadi? Iya. Kalau beta pribadi. Iya. Menurut Om dalam bermusik itu atau berkarya musik itu ada senioritas dan ada junioritas tidak? Yang kalau beta yang rasa ada. Beta rasa. Senioritas maksudnya bagaimana? Yang kakak maksudnya senioritas ke mana dulu? Ya, justru itu. Beta tanya, ada atau tidak gitu. Beta rasa tapi ada. Kalau berdampak ada. Kalau bilang ada. Dalam hal apa? Senioritas. Umur, terus? Dan dia yang pertama yang memulai. Tapi apakah senioritas menentukan dia paling hebat atau tidak? No, sonde. Iya. Sonde. Siap. Berarti terjawab. Iya. Itu bukan jadi indikator, bukan. Itu bukan parameter yang mampu mengukur kalau senioritas atau dia lebih umur atau dia karena semula duluan dia lebih baik soalnya. Tidak. Bahkan ada yang di bawah beta nih kakak yang subuh bangun ini sampai pegeleng-geleng. Ini anak lu di mana selama ini nih? Iya betul. Kaget muncul begini nih. Lu bikin soalnya kakak beta YouTube sa.
Bayangkan dong opsi belajar hanya dari YouTube tiap hari. Iya, makanya. Sampai bisa bikin musik jago, bisa beatbox jago, bisa tulis lirik jago, bisa main musik jago, sampai bilang, wih, song nih. Berarti beta sih cukup setuju dalam, tidak hanya dalam bermusik gitu, dalam hal berkarya itu tidak ada namanya senioritas. Umur boleh tua, mulai boleh duluan. Yang ada junioritas. Maksudnya ya kita harus respect sama orang yang kalau respect tetap respect. Maksudnya gini, respect dalam hal gini. Ya kadang-kadang orang merasa bahwa beta umur dulu lebih dari lu, beta mulai dari dulu. Lu siapa? Lu baru anak baru kemarin sore. Ya toh? Nah, ada bahasa-bahasa yang macam begitu gitu. Iya, kalau dulu diomongkan begitu mungkin. Tetapi kalau sekarang, sabar dulu kakak. Ini YouTube orang bisa akses Betul. Buku orang gratis lagi. Maksudnya ya lu pakai data dan segala, orang bisa belajar dari situ. Betul. Nah, seperti yang Om Kevin bilang, lu ini di mana selama ini? Orang hanya bilang, iya beta belajar dari YouTube. Iya, artinya berarti jangan lagi ada omong bahwa anak baru kemarin sore, tidak bisa begitu. Ya toh? Maksudnya beta omong begini nih, jangan sampai. Beta sih yakin sih soalnya ada. Kalau dia mulai duluan, iya. Kalau dia umur lebih dari kita, iya. Tetapi bukan berarti karena dia mulai duluan, dia yang segala hal-hal dunia. Wah, itu berat. Kalau ketemu orang kayak gitu berat itu. Nah, itu kalau mau kolaborasi dengan orang begitu nih. Nah, sekarang apa pesan Om kepada orang-orang di luar sana? Bagaimana menghargai musika? Bagaimana mau berkarya di bidang musika atau genre ini? Atau silakan Om. Oke, ya kita bicara soal musik saja. Jadi menurut beta kayak gini, musik itu sonde lagi sekadar hiburan semata yang kayak ada live musik di mana atau apa. Itu tuh menunjukkan kebutuhan, karena musik itu berguna. Mau bicara musik ini sebagai alat terapi, sebagai alat ini diplomasi, ya toh. Bahkan ada dia punya sejarah cerita tuh kan, musik itu kan merupakan soft power sebetulnya, yang dimana yang dipakai sebagai alat diplomasi. Yang dulu Amerika dan Rusia ada soneba enak dong kirim musisi JSP di Rusia sana, ya toh. Terus kayak ini pertukaran kebudayaan ini dari Jawa ke sini, dari timur ke barat, ya toh. Itu tuh kan lewat musik, pendekatannya lewat musik, dan banyak hal yang dilakukan lewat musik, terapi. Ya toh. Terus ini musik genre apapun itu tuh punya maksud dan punya cara tertentu juga untuk bagaimana menjadi berguna bagi siapapun yang mendengarkannya atau melakukannya, kayak gitu. Dan terus produktif. Siap. Apapun yang lo lakukan terus produktif dalam hal apapun itu. Harus terus produktif. Siap. Karena itu jadi kebiasaan nanti Siap. Itu jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu yang membentuk karakter. Siap. Yang menjadi karakter. Jadi boleh beta bilang konsisten dan persisten. Sehingga ketika kita konsisten dan kita persisten, eksistensi kita diingat sama orang. Betul. Orang selalu ingat, ada ini begitu ya. Karena kita konsisten dan kita juga persisten. Karena kalau kita konsisten tapi kita tidak persisten juga agak susah. Jadi itu konsisten dan persisten adalah sesuatu yang harus kita selalu jaga demi menjaga eksistensi. Orang tahu lu siapa. Dulu beta pernah dapat job yang beta minta dikonversi, jangan bayar beta tapi kasih kenal beta dengan ini. Serius. Itu mantap. Itu yang menjadi alasan kenapa beta bisa main kemarin di Bandung, terus ke Toraja, terus ke ulang tahun DKI Jakarta di lapangan Banteng. Jadi tidak perlu bayar pakai uang, asal kasih kenal owner. Kasih kenal beta link ke ini. Kayak gitu. Jadi waktu itu beta dapat tawaran toh, ya itu yang bilang tadi karena soal berani, saya tuh kayak soal berani. Ya lu punya skill, lu kasih tunjuk. Lu kasih tunjuk, jangan malu-malu, kasih tunjuk kalau dong lihat lu juga lu serius mendalami lu pung bidang ini. Dan betul. Akhirnya kayak kenal kakak toh. Kakak bilang, "Wih bro, kalau lu main begini ke mana? Begini bla bla." Bisa begini kan. Ya sudah begini sa kakak. Tahu saya bayar beta akomodasi saya tiket pulang pergi, tapi minta tolong kasih kenal dia Dempa yang itu. Kasih kenal. Wis, lu gila nih apa gitu. Iya. Kenapa? Soalnya dikasih kenal sa. Beta minta 10 menit sa untuk beta ngobrol presentasi dengan beliau. Asik. Ya, dan jadi sampai detik, dan bulan Juli ini berangkat main di Ubud di Bali. Ini event ke-6, event internasional ke-6 yang beta dapat tawaran. Gila. Itu.
Jadi Marinus Kevin tuh begitu. Iya. Jadi ingat itu kawan-kawan, maksudnya Dikit-dikit belum apa, kakak kata membayar berapa? iya. Maksudnya berkat rezeki itu selamanya dikonversi dalam bentuk Dalam duit. bentuk uang. Kayak misalnya kayak Karaf kasih beta job. Ini salah satu contoh lah. Karaf kasih beta job toh. Karaf kasih job bilang, "Bro, beta pun ada acara ini syukuran beta tempat baru misalnya." Ya. Bro, ini kok. Ini MC bayar berapa? Misalnya minta tolong MC bilang. Sudah begini sa kakak. Kakak bayar beta MC minta harga begini. Nah begini kak, biar bikin album, kakak bisa tolong bisa desain BP logo. Nah, barter. Barter ya Bisa, sudah bisa, tuh. bisa, kayak bisa, gitu ya bisa. toh. Oke. Misalnya kayak gitu. Siap. Kakak ajak BT MC, beta pung album, kakak yang tolong buat BP logo. Habis masalah. Itu yang maksud kan. Maksudnya Siap. segala sesuatu son bisa dimulai harus dengan doi terus sonde. Kasih tawaran, lu punya skill apa itu yang lu jualan karena skills pay the bills. Kecing. Skills pay the bills. Oke. Nanti baru ketemu lanjut lagi. Terima kasih Bapak Marinus Kevin. Sama-sama, Kak. Sukses selalu, bapaknya cepat sembuh Om. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Dan Beta Papa Raf, Marinus Kevin, dan kita doakan semoga Semoga kita semua cepat cepat kaya.